Ini kan desakan dari masyarakat luas ini untuk mengadakan pembelajaran tatap muka ini sudah demikian besar, Pak. Nah, kira-kira bagaimana nih, Pak, kebijakan dari pemerintah kota? Khususnya dalam ini ya tentu Bapak ini sebagai yang memegang kendalinya di sini dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Ini mengenai PTM bagaimana, Pak, ini, Pak? 3, 2, 1, go on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama kami podcast The Libels, saluran edukasi yang insya Allah akan selalu mendampingi pendidikan khususnya di Kota Depok. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik pengamat pendidikan maupun praktisi pendidikan serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi, baik SD, SMP, SMA, dimanapun Anda berada, khususnya di Kota Depok. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu orang yang sangat kita banggakan bagi insan-insan pendidikan di Kota Depok. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tamrin, SSNN. Bapak, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang, Pak, di podcastnya The Libels nih. Ini saluran pendidikan kita, Pak. Ini insya Allah kita akan selalu ikut mendampingi untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan khususnya di Kota Depok. Bagaimana, Pak, keadaan? Sehat-sehat saja semuanya? Keluarga sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Nandang, ya semuanya. Bapak, ini kan kebetulan ya, ini anugerah nih bagi kami, Bapak mampir di podcastnya The Libels. Dan kebetulan juga berkenaan dengan kondisi, Pak, kondisi kita nih tentang pandemi yang sedang kita alami saat ini. Yang kemarin-kemarin kan itu kondisi kita pada level yang sangat lumayan ya, mengkhawatirkan. Kita pada, kalau saya bilangnya merah merona tuh. Nah, alhamdulillah ini sudah menurun nih, Pak, nih sudah ke orange ya, Pak ya. Nah, kebetulan juga, Pak, dengan adanya penurunan status ini kan desakan dari masyarakat luas ini untuk mengadakan pembelajaran tatap muka ini sudah demikian besar, Pak. Nah, kira-kira bagaimana nih, Pak, kebijakan dari pemerintah kota? Khususnya dalam ini ya tentu Bapak ini sebagai yang memegang kendalinya di sini dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Ini mengenai PTM bagaimana, Pak, ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Nandang dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, juga peserta didik dan seluruh pelajaran di Kota Depok yang saya banggakan. Terkait dengan kondisi saat ini, alhamdulillah Kota Depok ini saat ini sudah berada di level 3. Dan secara umum kondisi di setiap kecamatan juga sudah membaik dari kondisi yang selama ini merah. Alhamdulillah sekarang sudah berada di zona orange. Dan berdasarkan Kemendagri terkait dengan pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat bagi daerah kabupaten kota yang berada di level 3 ini boleh dilakukan tatap muka terbatas. Pak Nandang, kayaknya kita biar enak buka masker dulu, izin? Iya, Pak, mohon izin, Pak, ini enaknya dibuka nih. Jadi audiennya juga biar bisa jelas nih dengar suara kita nih. Ya, mangga dilanjutkan Pak Kadis, mangga. Ya, berarti walaupun kita berada di level 3, bukan berarti pandemi berakhir di Depok, tidak demikian. Dan kita harapkan dari level 3 terus melandai menjadi ke level 2, bahkan kita harapkan juga ke level 1 mudah-mudahan Kota Depok ini. Amin. Dan di mana kondisi saat ini kita berada di level 3, itu dibolehkan untuk dilakukan tatap muka terbatas. Tetapi kami juga tidak mau tergesa-gesa, Pak Nandang, terkait dengan tatap muka terbatas ini. Jadi kami insya Allah sudah merumuskan beberapa kebijakan yang nanti akan dituangkan ke dalam peraturan wali kota. Dan kami juga sudah rapat awal dengan tim Satgas Covid Kota Depok dan juga beberapa dinas terkait, antara lain Dinas Kesehatan, kemudian Satpol PP, DPAPMK-nya, kemudian bagian hukum. Kita ajak duduk bareng terkait dengan persiapan tatap muka terbatas ini. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi kebijakan khusus buat Kota Depok, Pak Nandang. Iya. Jadi kita harapkan untuk
persiapan ini harus kita benar-benar lakukan dengan baik, persiapan di setiap satuan pendidikan. Iya. Kami ingin bukti fisik dari setiap daftar checklist yang dikirim ke kementerian ini kami akan lihat langsung ke lapangan melalui pengawas sekolah masing-masing. Jadi terkait dengan kesiapan tempat cuci tangannya, alat pengukur suhu tubuhnya, kemudian juga terkait dengan hand sanitizer, dan juga terkait dengan disinfektan, semua wajib disiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan atau Begitu ya, Pak, sekolah. Kemudian juga setelah ini kita lakukan monitoring ke setiap sekolah, baru sekolah dipersilakan untuk sosialisasi kepada orang tua siswa. Kondisi PTM terbatas ini tentunya berbeda dengan kondisi pembelajaran pada saat kita dalam situasi normal. Betul. Dan ini juga harus dijelaskan Iya. kepada orang tua. Termasuk juga Pak Nanang ini terkait dengan kepedulian orang tua. Iya, Kita iya, juga betul. harapkan Betul. jangan sampai orang tua hanya ingin anaknya sekolah, tapi orang tuanya nggak peduli dengan kondisi anaknya. Apakah di rumah sudah sarapan atau belum? Karena Nah. kantin nggak boleh dibuka tuh Pak Iya, Nanang. betul, betul. Anak-anak Iya. harus siap bahwa sudah sarapan. Kemudian juga untuk bikin minuman harus bawa sendiri bekal minumnya. Itu juga kita harapkan disiapkan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, anak setelah selesai di sekolah ini kurang lebih hanya 2 jam, itu orang tua juga wajib memantau anaknya sudah berada di rumah atau belum. Jangan sampai nanti karena sekolahnya hanya 2 jam, sisanya masih banyak Sisa waktu, waktu, anak-anak ya. masih berkeliaran di luar sekolah dan di luar rumah. Ini yang kita khawatirkan juga. Jadi mohon juga bantuan kepada seluruh ayah bunda, orang tua siswa terkait dengan kondisi di luar setelah selesai pembelajaran tatap muka terbatas ini. Nah, itu jadi Bapak Ibu, ya kita bukannya tidak mendengar ya Pak Kadis keluhan Betul, orang tua. ya. Ya selama ini juga sudah kami perhatikan betul itu. Bahwa banyak sekali keluhan-keluhan dari orang tua bahwa ketika itu pembelajaran secara daring Pak Kadis itu kan Betul, banyak ya. kendala-kendala ya. Ya. Maka ya orang tua banyak sekali desakan-desakan gimana sih ini supaya segera dilaksanakan PTM-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di rumah. Tadi Pak Kadis sudah mengatakan itu ya. Ini akan segera kita lakukan tapi dengan kondisi tertentu yang sangat-sangat terbatas dan ini harus jadi perhatian juga dari Ibu dan Bapak sekalian. Di garis bawahi Ibu ya. Termasuk kondisi anaknya Nah, kalau memang kurang itu. sehat, Pak Nanang, jangan Iya. diizinkan juga tatap muka. Ini kadang-kala kan karena udah kelamaan tidak ke sekolah, Iya. kondisi anak dengan suhu di atas 37 saja itu sebenarnya nggak boleh Keluar datang ke ya. sekolah gitu. Iya, Nah ini iya. juga mesti perhatian serius dari seluruh orang tua siswa. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai nanti ketika anaknya meriang ya dibiarkan aja sekolah, jangan juga ya. Termasuk Sebaiknya di lingkungan keluarga, di bila lingkungan ada keluarga. yang sakit Nah. ataupun terpapar, ini juga kita tidak izinkan anak datang ke sekolah. Nah ini mesti kejujuran dari orang tua juga nih, jangan sampai didorong anaknya ke sekolah, di rumah ada yang terpapar, anak ke sekolah, ini juga jangan sampai seperti Iya. itu. Jadi memang peran orang tua sangat penting sekali di situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, itu jadi perlu kejujuran dan keikhlasan Ibu dan Bapak nih ada di rumah ya. Jadi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya jangan juga dipaksakan begitu ya. Ya tadi seperti beliau katakan, jangankan anak yang bersangkutan, anggota keluarga ada yang terpapar itu, ya anak itu juga jangan sampai nanti dibiarkan juga ke sekolah. Kan kasihan kawan-kawan yang lain, begitu Pak Kadis ya. Iya. Nah kemudian Pak Kadis ini kan, kalau tadi sarana prasarana ya Pak ya, insya Allah itu checklist Iya, semua sudah pokoknya kita benar-benar laksanakan. sekolah harus menyiapkan hal yang sudah menjadi SOP dari kementerian. Ya. Ini akan kita cek ulang di setiap sekolah masing-masing. Kalau semua ini terpenuhi, kita izinkan untuk dilakukan simulasi. Betul. Tapi kalau ada beberapa item yang belum terpenuhi, ini kita tidak izinkan untuk simulasi. Terpaksa tidak diizin dulu. Iya. Itu kan sarana Pak. Sekarang sebagai pelakunya nih Pak nih, kayak pendidikannya itu betul, kan Pak Nanang, berapa persen kan Iya. harus vaksin dulu kan? Betul. Jadi kalau untuk guru wajib divaksin. Jadi Bapak Ibu guru, termasuk juga tenaga pendidikan, apakah itu TU-nya, apakah itu satpamnya, apakah itu operatornya, semua wajib divaksin. Iya. Kalau ada guru ataupun tenaga kependidikan yang belum divaksin, ini pun kita tidak izinkan bertatap muka dengan siswa tersebut. Jadi kita harapkan guru-gurunya juga harus steril, harus benar-benar fit juga, jangan sudah divaksin tapi kalau sakit-sakit sebentar pengen ke sekolah gitu kita tahan juga, nggak boleh tatap muka gitu Pak Nanang. Oke. Ya. Boleh semangat ya, ini kawan-kawan guru nih ya, juga kawan-kawan TU dan staf-staf nih, semangat boleh, tapi juga harus mengukur diri. Iya. Jangan sampai nanti kondisi nggak memungkinkan,
maksa diri datang juga nih ke sekolah ya. Iya. Nah, kemudian ini juga pesan dari beliau tadi, jangan sampai ada yang tertinggal nih teman-teman guru yang belum divaksin. Ya penting itu. Ya jadi teman-teman dimanapun berada nih, sebelum nanti kita PTM ini dilaksanakan supaya nanti bisa lolos untuk uji coba, ya harus divaksin dulu. Begitu Pak Kadis ya. Iya, betul. Kecuali Pak, kalau memang ada guru yang dalam alasan kesehatan tertentu, ada komorbid atau penyakit bawaan yang tidak bisa divaksin, itu juga Betul. kita tidak paksakan. Kalau untuk yang hamil sekarang alhamdulillah sudah bisa Pak Nanang ya. Yang hamil bisa Pak ya? Bisa, sekarang sudah bisa divaksin ya. Oh iya iya Iya. iya. Itu mungkin ada vaksin jenis tersendiri Iya, Pak. ada vaksin khusus, kalau Iya. nggak salah vaksinnya apa Moderna ya. Moderna. Itu bisa untuk ibu-ibu yang Aman hamil. untuk ibu hamil, Aman, Pak, ya? ya. Ini Pak, punten, berkenaan dengan tadi yang Bapak katakan kalau yang sudah komorbid kan tidak usah itu ya. Iya. Tapi kan kita juga nggak bisa apa namanya gambling Pak kalau anak ini Iya. yang bersangkutan berhadapan dengan anak langsung. Ya berarti kan ini harus ada perlakuan tersendiri Iya. nih kepada guru yang Jadi seperti ini. gurunya tetap datang ke sekolah, Iya. tapi tidak boleh tatap muka di ruang kelas. Oh, Nanti oke. pembelajaran bisa melalui audiovisual, gurunya Ah, berada di iya, ruang yang iya, lainnya iya. seperti itu. Jadi sama lah Iya. dengan Sama barangkali seperti ketika ya, pembelajaran virtual ya, Iya. kalau seperti itu. Iya. Iya iya iya. Nah, berdasarkan pengamatan Pak Kadis nih Pak nih, yang saat ini ada di kita nih, ya di Kota Depok ini, baik itu tingkat TK, SD, SMP, itu kan leading sektornya Bapak ya. Iya. Itu kira-kira berapa persen nih Pak nih yang kita kira sudah bisa launching nih untuk uji coba besok nih? Kalau dilihat sih hampir semua sekolah alhamdulillah sudah mengisi daftar checklist tadi. Hanya pembuktian fisiknya yang sedang kami lakukan ke setiap sekolah dari mulai saat ini sampai dengan tanggal 10 September nanti. Kalau ada Oke. beberapa checklist tadi nggak terpenuhi, ya mohon maaf, ini kita tidak perkenankan untuk dilakukan PTM terbatas tadi. Kalau checklist sih bagus, kalau di atas kertas mungkin sudah di atas 90% sudah bagus Pak Lengkap Nanda. lah ya, Lengkap. lengkap. Tapi kita mau lihat kondisi yang Iya. sesungguhnya nih. Kondisi yang sesungguhnya seperti apa, itu yang kami minta ke setiap pengawas, para penilik untuk turun langsung. Lihat kondisi sekolah, kesiapannya seperti apa, termasuk yang kecil saja, masker cadangan itu di sekolah harus ada Pak Nandang tuh. Iya iya iya. Kalau nanti ada anak yang maskernya basah Lupa atau tinggal, apa rusak, itu bisa langsung diberikan masker cadangan yang ada di sekolah seperti itu. Iya 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 iya. Nah, Pak Kadis ini berandai-andai. Ya namanya anak-anak ya Pak ya. Sekian lama dia nggak jumpa kan dengan kawan-kawannya. Dan pembelajaran PTM ini hanya 2 jam kan Pak. Ini iya, yang kita khawatir kita kan tadi itu Pak. Ketika nanti selesai PTM-nya, nah mereka ini kan khawatir kita kongko-kongko lagi tuh, kumpul-kumpul lagi dengan kawan-kawannya, reunian. Nah ini Pak, makanya kami juga minta ada tim Satgas COVID di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Harapannya tim Satgas ini membantu kami di dinas bila ada anak-anak yang setelah kegiatan belajar selesai masih berada di luar. Ini bisa tim Satgas koordinasi dengan tim Satgas RW, tim Satgas kelurahan, bahkan juga tim Satgas kecamatan bila terjadi anak-anak yang tidak langsung pulang ke rumah. Kita memang harapkan anak begitu selesai pembelajaran selama 2 jam ini langsung berada di rumah. Yang tadi saya bilang perlu kepedulian dari orang tua itu seperti itu. Jadi saling membantu terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi. Iya, Bapak Ibu, jadi kita ini ya yang ada di rumah, tandanya nanti insya Allah dapat kita lakukan, maka tanggung jawabnya ini bukan hanya ada di sekolah Bapak Ibu, Betul, ya. ada di Bapak Ibu juga Iya. tuh. Ya, bagaimana Ibu dan Bapak ini memperhatikan apakah anak ini setelah selesai PTM ini langsung pulang atau kemana dulu. Iya. Itu tolong juga. Insya Allah kalau di sekolah barangkali nanti kan ada tim ya Pak ya, dia Iya. akan menyisir. Setelah ini anak-anak kemana, nanti akan kita arahkan segera pulang gitu. Hanya tinggal bagaimana lagi nanti ibu dan bapaknya yang ada di Betul, rumah nih iya, Pak. iya. Seperti Harapan itu. kerjasamanya nih Bapak Ibu semuanya untuk mensukseskan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Amin, amin. Bapak Punten tadi kan untuk monitoringnya ini, artinya untuk mendapatkan lisensi uji coba kan hanya diberikan waktu pemeriksaan ini 1 sampai 10 September Tanggal ya 10 Pak? September ini ya. Oh, begitu. Iya. Dievaluasi, kemudian kalau ternyata sudah lolos, boleh melaksanakan
sosialisasi kepada orang Sosialisasi tua, kepada orang tua, kemudian melaksanakan simulasi. itu simulasi. Semua nanti Pak Nandang insya Allah akan kami tuangkan ke dalam regulasi resmi dari pemerintah Kota Depok yang dituangkan dalam peraturan wali kota. Mudah-mudahan dengan adanya peraturan wali kota ini menjadi pedoman bukan hanya sekolahnya saja, tapi orang tua juga di sana paham terkait dengan kebijakan tatap muka terbatas ini. Ya, jadi aturan ini berlaku menyeluruh ya Ibu dan Ya. Bapak, ini tidak hanya untuk insan-insan pendidikan saja yang ada di sekolah, tapi juga masyarakat luas juga harus ikut tanggung jawab nih untuk pelaksanaan PTM ini. Ya, jadi seperti itu mungkin Pak Kadis ya mengenai persiapan PTM kita ini. Jadi kita menunggu regulasi apa yang Bapak katakan. Ya, Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini kami juga akan rapat kembali dengan tim Satgas COVID-19 Kota Depok. Kemudian setelah kami rapat draft untuk terkait dengan pedoman pembelajaran di PTM terbatas ini, kami akan komunikasikan dengan tim bagian hukum dan untuk dikeluarkan kebijakan resmi dari pemerintah kota, dalam hal ini peraturan wali kota yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. Baik. Pak Kadis, punten sebelum kita closing, apa pesan-pesan Pak Kadis ini buat kami yang di satuan pendidikan maupun masyarakat secara umum, Pak? Monggo, Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku peserta didik yang dimanapun kalian berada, pembelajaran di masa pandemi ini perlu kita juga waspadai bersama bahwa pembelajaran sebenarnya tidak terhenti walaupun masa pandemi terus terjadi. Tetapi dimanapun pembelajaran bisa dilaksanakan. Dan saat ini sudah kurang lebih 1,5 tahun kita dengan kondisi PJJ, harapannya kita melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas dan ini juga pertemuan bisa terlaksana dengan baik bila kerjasama dari semua pihak terkait dengan guru-gurunya, sekolahnya, kemudian juga orang tua siswanya, termasuk juga anak-anak semua. Jangan sampai nanti mengabaikan protokol kesehatan. Jadi semua perlu kerjasama, dukungan semuanya. Kita harapkan PTM terbatas ini bisa kita laksanakan dengan baik. Dan insya Allah kalau kondisi Kota Depok terus pandeminya melandai dan turun terus, kita insya Allah di semester kedua bisa melaksanakan PTM yang mungkin tidak terbatas hanya 2 jam, tapi bisa kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita patuhi bersama. Amin. Sekali lagi yang kita utamakan adalah kesehatan dan keselamatan kita semua. Setuju. Tanpa kita juga mengabaikan terkait dengan kewajiban kita dan hak anak-anak kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik di masa pandemi. Nah, itu tadi Ibu dan Bapak yang berada di rumah maupun di mana aja berada, juga para kawan-kawan di praktisi pendidikan. Ya, Pak Kadis tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang pelaksanaan PTM yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Jadi ada beberapa catatan-catatan nanti sudah diberikan juga oleh beliau. Nah, untuk itu kita garis bawahi ya, supaya nanti apa yang sudah digariskan oleh pemerintah kota dalam ini Dinas Pendidikan Kota Depok berkenaan dengan kegiatan PTM ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak kunjungannya Ya, Bapak. sama-sama. Dan utamanya juga di pencerahan mengenai PTM Pak. Ya. Dan kami berharap tidak hanya di sini Pak, pertemuan kita nanti akan ada pertemuan lanjutan lagi. Ya, dan masih banyak Pak hal-hal berkenaan dengan pendidikan ini yang belum kita sosialisasikan ke masyarakat nih. Masyarakat juga perlu tahu nih Pak nih. Iya, banyak kan? Pak Nandang, banyak program-program yang perlu kita informasikan ke masyarakat. Nah, itu mudah-mudahan melalui podcast ini bisa membantu untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dan juga program-program yang ada di Dinas Pendidikan. Tepat. Iya. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tamrin, SSMM. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Demikian Ibu dan Bapak sekalian dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum saya beranjak dengan beliau, tolong subscribe The Libel Channels. Jangan lupa juga jempol like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Three, two, one, go on!